Dikira masuk timnas karena uang, padahal kenyataannya dia dipilih karena memiliki kemampuan. Top Corner Part 19. Jahyun Wang yang mendapati si Junan sedang bersama dengan si Rokicha mengira kalau pemain SMA Jungang itu sedang mengganggu juniornya. Tapi hal itu dibantah oleh si Junan dengan mengatakan kalau mereka hanya kebetulan sedang jalan ke arah yang sama. Melihat dua junior sepak bola ada di hadapannya, si Rokicha malah tersenyum dan sambil mengelus kucing barunya, dia pun menyapa Jahyun Wang dengan sopan. Tapi tanpa memperdulikan orang di sebelahnya itu, Jahyun Wang pun mengajak si Junan untuk segera memulai les matematikanya. Namun sebelum kedua pemain Kwang Jin itu pergi, si Rokicha mengatakan kalau lagi-lagi seniornya itu malah melarikan diri seperti kejadian tahun lalu. Namun Jahyun tidak memperdulikan perkataan mantan juniornya di timnas itu dan berlalu pergi meninggalkan si Rokicha yang malah justru semakin berhasrat untuk melahap para jenius itu. Flashback ke 1 tahun yang lalu di lapangan timnas muda. Di sana terlihat seorang pemain yang tergeletak kesakitan setelah dilanggar keras oleh seseorang. Dan Jahyun Wang yang pada saat itu ada di timnas langsung menegur si Rokicha atas perbuatan kasarnya itu. Namun si Rokicha menganggap reaksi mereka itu terlalu lebay dan kalau hanya mendapatkan tackle seperti itu saja mereka tidak bisa bertahan. Menurutnya lebih baik mereka mengundurkan diri saja. Beberapa pemain melontarkan makian kasar atas tindakan tidak sportif si Rokicha, bahkan di antara mereka menyumpahi si Rokicha supaya segera mendapatkan karmanya. Namun mendengar umpatan itu, bukannya takut si Rokicha malah menantang mereka semua, dan Jahyun Wang yang melihat keributan itu semakin membesar menyuruh juniornya itu untuk tidak memperkeruh keadaan karena di sini semua pemain memiliki tujuan yang sama. Mendengar itu, tiba-tiba si Rokicha pun tertawa dan sontak hal itu membuat para pemain timnas lainnya bertanya-tanya. Menyuruh orang lain untuk tidak ribut, memangnya itu pantas diucapkan oleh seseorang yang membeli simbol Korea dengan uang. Dan Jahyun Wang yang mendengar itu langsung menanyakan apa maksud juniornya itu. Namun sebelum si Rokicha menjelaskannya, pelatih Jo Hyun Kim langsung berteriak memarahi mereka karena telah membuat keributan di sesi latihan. Dan di momen itu dengan senyum di wajahnya, si Rokicha pun menyuruh pelatih taktik Korea itu untuk menjelaskan semuanya pada Jahyun Wang. Pelatih, coba jelaskan siapa yang lebih tidak tahu diri, Jahyun Wang yang mengisi dompet pelatih atau aku yang bermain sepak bola dengan penuh semangat juang. Keterkejutan terlihat jelas dari raut wajah si Jo Hyun Kim dan sesaat kemudian sambil menarik kerah baju si Rokicha, dia berteriak untuk menghentikan omong kosong yang dibicarakan pemainnya itu. Di lobi asrama tanggal 10 bulan 3 sambil memegang segopok uang, Anda mengatakan sesuatu dalam telepon. Tapi ngomong-ngomong pelatih, bukannya kita sudah mau memilih Jahyun Wang? Tanpa bisa mengelak lagi, si Jo Hyun Kim pun terlihat berkeringat dingin dan setelah mengatakan itu, si Rokicha langsung memaki kelakuan busuk pelatih di hadapannya itu. Bahkan dia mengancam untuk pelatihnya itu agar lebih berhati-hati dalam berbicara karena meskipun dia dipecat, nantinya masalah itu tidak akan berakhir hanya dengan dirinya dikeluarkan. Kemarahan juga terlihat dari para pemain timnas lainnya yang mendengar tindakan korupsi pelatih. Namun seolah masih belum terima dipermainkan seperti ini, si Jo Hyun Kim pun langsung memaki si Rokicha dan memintanya untuk berhenti menyebarkan rumor palsu. Tapi sebelum kemarahannya itu semakin memuncak, si Rokicha mengatakan mungkin saja dia punya rekaman percakapan pelatihnya itu. Dan seketika pelatih taktik timnas itu pun langsung terdiam. Melihat reaksi pelatihnya itu, Jahyun Wang yang sedari tadi mendengarkan pembicaraan mereka seketika juga ikut terdiam. Dia yang selama ini sudah memupuk keterampilannya dalam bermain bola mulai meragukan kemampuannya sendiri, dan dia juga bertanya-tanya apakah kepala pelatih juga terlibat dalam hal ini. Di hari dimana semua yang telah kupupuk hancur sampai saat ini, aku meragukan semua hal yang telah aku jalani. Bahkan mungkin saja aku belum pernah mencapai sesuatu dengan usahaku sendiri. Kembali ke timeline utama di mana pelatih Hu ternyata sudah melihat video perkelahian para pemain Kwang Jin sebelumnya ketika terlibat pertikaian dengan si Rokicha. Dan dari semua yang dia ketahui, dia mengambil kesimpulan kalau pemain SMA Jungang yang bernama si Rokicha itu adalah tipe pemain yang selalu menargetkan pemain-pemain jenius untuk dijadikan bahan mainan. Tapi di sela-sela proses berpikirnya itu, si Wo merasa terganggu dengan kelakuan konyol junior dan seniornya yang malah asik bercanda di ruang kepelatihan. Di saat si Wo memarahi mereka, tiba-tiba di balik pintu muncul seseorang yang mengagetkan mereka. Dan orang itu adalah Jahyun Wang. Intinya Jahyun Wang mendatangi ruangan tersebut adalah untuk meminta pelatihnya supaya tidak menurunkan si Junan pada pertandingan melawan SMA Jungang.
Dia juga menjelaskan alasannya di mana permintaannya itu berkaitan dengan si Rokicha yang dia kenal selalu terobsesi untuk menginjak-injak pemain jenius. Si Jun'an belum tahu kejamnya dunia sepak bola. Masih terlalu dini baginya untuk berhadapan dengan Rokicha. Maka dari itu Jahyun Wang meminta tolong pada pelatihnya supaya tidak menurunkan si Jun'an. Namun permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh si Wowo. Bahkan dia mempertanyakan kredibilitas Jahyun Wang yang kini statusnya masih belum jelas di Kuangjin. Target kita adalah maju sampai ke final turnamen dan karena itu kita sangat membutuhkan si Jun'an. Si Wowo menjelaskan seberapa besar pengaruh si Jun'an bagi tim dan oleh karena itu dia tetap akan memainkan si Jun'an bahkan dari menit awal pertandingan. Si Wowo juga menambahkan kalau si Jun'an memang sepenting itu bagi Jahyun Wang maka dia harus melindungi yang dia anggap berharga itu dengan tangannya sendiri. Kau masih anggota tim sepak bola Kuangjin, jadi carilah cara untuk melakukannya. Sambil pergi melewati koridor sekolah, di sana Jahyun Wang kembali teringat dengan permintaan si Jun'an di mana saat playmaker Kuangjin itu mengajari seniornya pelajaran matematika. Di sana si Jun'an mengatakan kalau dia ingin punya kesempatan bermain sepak bola dengan seniornya itu. Tapi Jahyun Wang mengatakan kalau bukankah tanpa dirinya pun permainan si Jun'an sudah semakin bagus. Meski itu juga dirasakan oleh si Jun'an dan sekarang para pemain Kuangjin sudah saling mengenal baik di luar atau di dalam lapangan seolah sudah menjadi satu kesatuan. Tapi si Jun'an penasaran bagaimana kalau seniornya itu ikut bermain bersama mereka. Karena menurut pengamatan si Jun'an, seniornya itu masihlah yang terbaik di Kuangjin. Apalagi dengan semakin mendekati akhir kompetisi, janji si Jun'an dengan Do Hyung pun akan segera berakhir yang mana untuk saat ini itulah alasan kuat si Jun'an bermain sepak bola. Tiba-tiba Jahyun Wang kembali ditarik ke keadaan sekarang di mana terlihat pelatih Dae Guang Hong yang berteriak memanggil namanya. Di momen itu pelatih Dae Guang Hong mengakui kesalahannya dan meminta maaf pada Jahyun Wang atas kesalahpahaman yang telah menghancurkan karirnya. Namun Jahyun Wang mengatakan kalau kata-kata itu kini sudah tidak ada artinya lagi. Pelatih Dae Guang Hong tetap bersikeras menjelaskan kesalahpahaman itu dengan bilang kalau Jahyun Wang dipilih menjadi anggota timnas bukan dengan cara yang tidak adil. Namun lagi-lagi Jahyun menyalanya dan sambil melihat tangan yang selama ini menjadi saksi seberapa keras dia berusaha, dia mengatakan kalau pelatihnya itu tidak akan pernah mengerti bagaimana rasanya meragukan diri sendiri terhadap semua yang telah dia pupuk selama ini. Dan sebelum Jahyun Wang melangkah lebih jauh lagi, pelatih Dae Guang Hong pun meneriakkan kalimat terakhirnya. Meski kau meragukan semua upaya yang telah kau lakukan selama ini, tapi percayalah ini. Setidaknya aku melihat kemampuanmu dan aku yang memilihmu sendiri. Dan setelah kejadian itu, di dalam kamarnya terlihat Jahyun Wang yang sedang menatap ke arah jersey Kuangjin yang sudah lama dia tidak kenakan. Sementara itu, di lapangan Kuangjin terlihat Nam Jomin yang mengalami cedera di bagian punggung kakinya. Dan hal itu dikarenakan dia salah meminjakkan kaki ketika melakukan pendaratan. Mengingat jadwal pertandingan yang akan dilaksanakan beberapa hari lagi, Do Hyung dan si Jun'an pun menjadi sangat khawatir serta meminta seniornya itu untuk berhenti latihan dan lebih memfokuskan diri pada penyembuhan. Dan beberapa hari kemudian pertandingan antara SMA Kuangjin versus SMA Jung'ang pun akhirnya tiba. Di mana di dalam locker room Kuangjin terlihat Nam Jomin yang bersikukuh meyakinkan pelatihnya kalau kondisinya saat ini baik-baik saja. Namun si Wowo yang tahu kalau performa pemainnya itu sudah sangat baik tetap menyuruhnya untuk beristirahat serta meyakinkan Nam Jomin kalau kedepannya pemainnya itu masih memiliki banyak kesempatan untuk membuktikan kemampuannya. Di saat si Wowo terlibat percakapan dengan Nam Jomin di luar locker room, terlihat seorang pemain Kuangjin yang hendak memasuki ruangan. Dan begitu dia membuka pintu, terlihat sambutan hangat dari para pemain Kuangjin yang selama ini telah menunggu kehadirannya. Dan tak lain dan tak bukan orang itu adalah Jahyun Wang. Di sela-sela sambutan hangat itu, tiba-tiba si Sang Hwan langsung melangkahkan kakinya mendekati Jahyun Wang dan sebuah tamparan pun langsung menghantam pemain Kuangjin di hadapannya itu. Si Sang Hwan menyuruh Jahyun Wang untuk kenyah dari sana karena saat ini Kuangjin sudah tidak membutuhkan seorang pemain sepertinya yang suka keluar seenaknya. Mendengar itu, Jahyun Wang langsung menjatuhkan diri dan sambil menunduk dia meminta maaf serta menyampaikan keinginannya yang masih ingin bermain sepak bola di Kuangjin.
Sebuah pelukan pun kemudian membuat semuanya terkejut, di mana di sana si Sang Hwan mengatakan kalau dirinya dan pelatih Hu akan selalu berada di sisinya dan meminta Jaehyun Wang untuk tidak mengulanginya lagi. Namun ternyata semua kejadian itu adalah khayalan yang dibuat oleh si Sang Hwan ketika melihat Jaehyun Wang ada di hadapannya. Dan ketika dia akan membuat apa yang dia bayangkan itu menjadi kenyataan dengan langsung melangkahkan kakinya serta mengangkat tangannya, para pemain Kwang Jin yang ada di sana langsung gercep menahan pelatih mereka itu. Namun si Sang Hwan yang mencoba untuk menjelaskan kesalahpahaman itu tidak bisa berkutik sama sekali karena kini kedua tangan dan kakinya tidak bisa lagi digerakkan. Dan di momen itu Jaehyun Wang meminta tolong pada pelatih si Wowo supaya memberinya kesempatan seperti apa yang pernah pelatihnya itu katakan tentang melindungi seseorang dengan tangannya sendiri. Sambil menepuk bahu Jaehyun Wang, si Wowo kemudian menyuruhnya untuk segera bersiap karena pemainnya itu akan langsung bermain sejak menit awal pertandingan. Turnamen nasional pertandingan Liga Regional babak ke-8 SMA Kwang Jin vs SMA Jungang pun akhirnya dimulai. Setelah sesi pemanasan selesai, Jaehyun Wang mengingatkan si Junan untuk berhati-hati pada si Rokicha karena orang itu sangat menyukai kekacauan. Dia juga menyuruh si Junan untuk tidak terprovokasi dengan tindakan lawan selama pertandingan berlangsung. Melihat seniornya yang akan bermain bersama mereka untuk pertama kalinya, Do Hyung kemudian menggodanya dengan mengatakan kalau seniornya itu tidak boleh menghambat permainan mereka. Dengan perasaan senang, Nam Joo Min pun juga meminta rekan seangkatannya itu untuk melakukan yang terbaik bagi dirinya yang saat ini tidak bisa bermain karena cedera. Namun Jaehyun membalas perkataan mereka dengan mengatakan kalau mereka jangan terlalu berharap dengan permainannya kali ini karena berbeda dengan mereka yang rutin latihan, dia selama ini yang menganggur cuman bisa rebahan. Maka dari itu Jaehyun Wang mengatakan mentok-mentok kali ini kemampuannya hanya akan sebatas seperti yang dimiliki Do Hyung Hyo saja. Sementara itu di sisi lapangan kedua pelatih terlihat saling berjabat tangan dan di momen itu si Wowo terlihat salpok dengan semua perhiasan yang menempel pada jari dari pelatih SMA Jungang. Di saat pelatihan Mokim berbasa-basi dengan terus memainkan jari dan tangannya yang penuh dengan aksesoris mengkilap itu, si Wowo yang melihatnya malah merasa risih dan mempertanyakan kenapa tuh orang memakai aksesoris secara berlebihan. Dan si Sang Hwan yang juga melihatnya mengatakan kalau dia ragu semua itu dibeli dengan duit halal. Si Sang Hwan pernah dengar kalau pelatihan Mokim telah menagih iuran yang besar pada para pemainnya sejak dulu, dan si Wowo yang mendengar itu merasakan firasat yang buruk mengingat wajah dan sifat orang itu mirip sekali dengan si Joo Hyun Kim. Dan benar saja ketika melihat si Wowo dari kejauhan, sifat aslinya langsung muncul di mana dia sebenarnya tidak menyukai keberadaan pelatih Kwang Jin itu. Bahkan dia mengatakan kalau pelatih sok seperti si Wowo pasti tidak akan bisa bertahan lama di tim seperti Kwang Jin. Di sela-sela sifat iri dengkinya itu, tiba-tiba dia dihampiri oleh asistennya yang mengatakan kalau si Rokicha menolak untuk dimainkan di babak pertama dengan alasan pemainnya itu ingin mengamati permainan lawan terlebih dulu. Jika permainan lawan menarik, maka dia akan turun untuk bermain. Dan mendengar itu, si An Mo Kim pun terlihat kesal dengan tingkah semena-mena pemainnya itu. Namun di saat Dong Suk kembali berpendapat kalau mereka harus segera mengeluarkan pemain toksik seperti si Rokicha, pelatihnya malah kembali marah sembari memberitahu asal-usul gaji yang selama ini diterima oleh asistennya itu. Pertama-tama anak-anak harus memberikan performa yang bisa membantu mereka untuk lanjut ke perkuliahan. Dengan begitu kita bisa dapat uang dari tamu tahun depan. Ingatlah jangan membangun rasa hormat yang sia-sia. Hanya dengan adanya si Rokicha kita tidak perlu taktik atau hal yang lainnya. Dan begitu mendengarnya, keterkejutan tampak jelas terpampang dari wajah si asisten. Sementara itu, sebelum pertandingan dimulai, si Wowo memberi instruksi pada Jaehyun Wang untuk memotong tempo dari belakang. Dia juga diberitahu titik-titik serangannya akan menjadi tumpuan Kwang Jin. Kau tidak boleh beralasan bahwa kemampuanmu sudah menumpul. Kau harus menunjukkan hasilnya padaku. Dan untuk si Min Wo Choi yang sebelumnya terlibat pertikaian dengannya, juniornya itu mengatakan kalau seniornya menginginkan permintaan maaf darinya, maka dia harus membuktikan terlebih dahulu dengan permainannya di lapangan. Tapi seolah tidak memperdulikannya, Jaehyun pun menegaskan kalau dirinya kembali bukanlah untuk mendapatkan pengakuan dari siapapun. Begitu kick off dimulai, si Junan langsung mengoperkan bola pada Jaehyun Wang, dan di saat itu pula dua pemain lawan langsung melakukan pressing sembari menutup jalur operan.
Di saat bola semakin mendekat, kedua pemain lawan terlihat bersiap melakukan tackle. Tapi seolah sudah membaca posisi rekan-rekannya, Jaehyun Wang pun langsung mengoperkan bola ke belakang, di mana di sana ada Jiyoung yang langsung melakukan one-two dan kembali memberikan operan ke depan pada seniornya itu. Di saat Jaehyun kembali mendapatkan bola, dia langsung melihat jalur operan ke depan, dan di saat dia melakukan ancang-ancang, para pemain lawan yang membaca pergerakannya langsung berteriak untuk segera menjaga Jong Hwan-jo yang ada di sebelah kanan lapangan. Sebuah umpan terlihat sudah dilepaskan, namun jalur operannya terlihat berbelok dari jalur sebelumnya, di mana umpan itu malah mengarah ke sisi kiri, di mana Do Hyung kini sedang berlari. Melihat kemampuan seniornya itu, Tae-sik dan Mingyu langsung dibuat melongo. Tak percaya, begitupun dengan Do Hyung Hyo yang memuji kejeniusan seniornya itu. Bahkan dia bergumam harusnya dari awal musim seniornya itu ikut bermain saja supaya mereka tidak kesusahan. Sebuah tackle kemudian Do Hyung lakukan untuk mengirimkan bola ke depan ke arah Tae Jun Kang. Namun tendangan seniornya itu mendapatkan hadangan dari dua pemain lawan sekaligus, dan sang kiper berhasil menepisnya yang ngebuat jalur bola menjadi berubah dan berakhir keluar lapangan. Si Jun-an dan Si Ho yang melihat itu seketika dibuat takjub dengan gaya permainan senior mereka yang baru saja beberapa detik permainan berlangsung tapi sudah berhasil membuat peluang semengesankan itu. Di kesempatan selanjutnya, ketika SMA Jungang memulai serangan dengan presisi, Minggu berhasil memotong umpan mereka, dan begitu Si Ho menguasai bola, dia langsung berteriak menyuruh rekan-rekannya untuk melakukan serangan balasan. Bola langsung dia kirimkan pada si Jun-an, tapi lagi-lagi sebelum bola itu tiba di kakinya, dua pemain lawan langsung melakukan pressing. Dan pelatihan Mo Kim yang menyadari kalau Kwang Jin selalu melakukan build up lewat pemain bernomor 16 itu terlihat tersenyum, karena dia berpendapat jika mereka bisa menghentikan bola ketika sedang berada di anak itu, secara alami serangan Kwang Jin akan terhenti. Namun berbanding terbalik dengan si Wowo yang meski tahu kalau si Jun-an kembali ditargetkan oleh pemain lawan, tapi kali ini dia tidak khawatir sama sekali. Dan itu dikarenakan dia sudah mengajarkan si Jun-an cara untuk melepaskan diri dari pressing lawan. Semakin pemain lawan mendekatinya, si Jun-an terlihat mengurangi kecepatan geraknya sebanyak 10%, persis seperti yang pernah si Wowo contohkan. Dan begitu jarak mereka semakin dekat, dengan sangat cepat dia mengembalikan kecepatan geraknya menjadi 100% dan menerobos ke kedua pemain lawan itu sekaligus. Si Sang Hwan yang melihatnya bahkan langsung bersorak atas aksi gemilang pemainnya itu. Tapi di tengah euforia yang baru saja terjadi, si Jun-an malah kehilangan keseimbangan yang ngebuat ball first touch-nya terlalu jauh, dan hal itu malah membuatnya kembali mendapatkan kepungan dari beberapa pemain lawan. Namun untungnya dari arah belakang, Jaehyun langsung berlari untuk menyelamatkan si Jun-an, dan ketika bola dioperkan padanya dengan pemetaan posisi yang baik, Jaehyun kembali mengoperkan bola pada Jiyoung yang berada di posisi tanpa kawalan. Di momen itu, sambil melirik dribble si Jun-an yang masih payah, Jaehyun kemudian memberikan arahan pada juniornya itu untuk sebisa mungkin melakukan ball touch yang pendek ketika jarak lawan sangat dekat. Sementara itu, di sisi lapangan, Do Hyung yang mencoba melakukan serangan lagi-lagi dijatuhkan oleh pemain lawan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Si Jun-an yang menyadari kalau SMA Jungang bermain tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, di mana dari menit-menit awal pertandingan SMA Jungang langsung memberikan tekanan yang cukup agresif dengan pressing dan markingan yang ketat. Dan menyadari hal itu, Jaehyun pun memanggil Si Ho untuk melakukan suatu hal. Ketika bola dilemparkan, terlihat Jeong yang langsung menyundul bola ke arah si Jun-an berada. Namun lagi-lagi begitu si Jun-an mendapatkan bola, para pemain lawan langsung melakukan pressing ke arahnya, dan ketika dia melihat Minggu yang ada di belakang, para pemain lawan yang mengetahui kalau bola akan diarahkan ke bek Kwang Jin itu langsung mencoba menutup jalur operan. Di saat kebuntuan kembali menghinggapi si Jun-an, lagi-lagi dari arah belakang, Jaehyun Wang berlari untuk menyelamatkan juniornya itu. Dan ketika si Jun-an menyadari pergerakan seniornya itu, dia pun langsung melakukan back pass. Ketika Jaehyun mendapatkan bola, terlihat kepanikan dari para pemain lawan, namun seketika Jaehyun kembali menghentikan langkah kakinya, dan hal itu membuat dua pemain lawan yang memarkingnya kembali terkejut. Ketika Jaehyun mengatakan pada lawannya untuk jangan terlalu mendekatinya, seseorang terlihat melesat ke depan dan sebuah umpan lob pun langsung melayang ke pertahanan SMA Jung-ang. Dan Si Ho yang sebelumnya diinstruksikan Jaehyun Wang untuk melakukan sesuatu itu adalah sebuah penetrasi ke depan. Dan hal itu juga membuat pelatihan Mo Kim terlihat kesal karena dia tidak menyangka kalau serangan kali ini akan berpusat pada pemain bernomor 5 Kwang Jin yang berlari dari arah belakang. Begitu Si Ho mendapatkan bola, dua pemain lawan langsung membayang-bayanginya, namun dengan skill yang dia miliki, Si Ho pun sukses mengecoh dua pemain lawan itu sebelum akhirnya sebuah sepakan pun diarahkan menuju gawang SMA Jung-ang.
gawang. Bola terlihat berbelok ke sisi gawang dan di sana sang kiper mencoba meregangkan tangannya. Para pemain Quang Jin yang melihat itu dibuat terkejut karena mendapati kiper lawan berhasil menghentikan bola yang hampir menjebol gawang itu. Namun sekilas bola terlihat sudah melewati garis gawang sebelum pada akhirnya si kiper kembali menghempaskan bola itu ke depan. Di sana terlihat Si Ho yang mencoba mendapatkan second ball, namun hal itu keburu digagalkan oleh bek lawan yang langsung membuang bola keluar lapangan. Wasit langsung meniupkan peluit dan terlihat si Sang Hwan yang langsung berteriak kalau bola sudah melewati garis gawang, sementara pelatih Han Mo Kim berteriak kalau itu bukanlah sebuah gol. Dan untuk memastikan hal tersebut, sang wasit pun langsung menghampiri rekannya yang ada di sisi lapangan untuk memastikan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Sementara Si Ho di dalam lapangan sambil menunggu keputusan wasit, dia terlihat sedang berdoa dengan kusum meminta agar golnya itu disahkan. Dan tak lama kemudian wasit pun kembali memasuki lapangan sambil meniupkan peluit tanda sudah terjadinya sebuah gol. Sorak-sorai langsung bergemuruh di bench Quang Jin, begitupun dengan Si Ho yang langsung berlari ke sisi lapangan untuk melakukan selebrasi sukas Cristiano Ronaldo. Namun begitu dia melompat dan akan meneriakkan kata Su, Do Hyung Si Junan Tae-sik malah menangkapnya dan langsung menjatuhkan pemain Quang Jin itu ke tanah. Di saat ketiga rekannya itu sangat bahagia, Si Ho malah terlihat kesal karena mereka telah menghalangi selebrasinya. Memasuki 11 menit babak pertama, di saat Young dan yang lainnya berteriak untuk memainkan permainan secara pelan-pelan, hal itu justru berbanding terbalik dengan Jahyun Wang yang malah memainkan permainan dengan cepat. Sebuah umpan lambung yang menusuk ke pertahanan lawan kembali dia kirimkan ke depan, namun dikarenakan Do Hyung yang belum menempatkan posisi dengan baik, lawan berhasil menerapkan jebakan offside. Di saat Do Hyung dan Si Junan mengeluh karena seniornya itu terlalu buru-buru padahal kini mereka sedang unggul, Jahyun Wang malah menilai kalau mereka terlalu cepat berpuas diri dengan keunggulan saat ini. Sebisa mungkin dia menjelaskan kalau mereka harus segera memperbesar selisih skornya. Sementara itu di bench pemain SMA Jungang, si Rocky Cha yang melihat ke arah Jahyun Wang merasakan kegelisahan yang dirasakan oleh seniornya itu, seolah mencoba untuk menjaga jarak sejauh mungkin sebelum dirinya diturunkan ke lapangan. Di pinggir lapangan, si Wowo juga menilai meski lawan sudah tertinggal 1 gol, tapi hal itu tidak membuat mereka terintimidasi sama sekali. Bahkan dari segi permainan, mereka sama sekali belum melakukan perubahan. Itu seolah seperti tidak terjadi apa-apa. Mereka seolah-olah tahu bahwa mereka bisa mengejar ketertinggalan ini kapan saja. Dan si Wo menilai kalau penyebab kepercayaan diri yang dimiliki para pemain SMA Jungang itu pasti bersumber dari si Rocky Cha yang masih belum dimainkan. Meskipun satu orang itu hanya mengamati pertandingan dari bangku cadangan, tapi itu sudah bisa memberikan inspirasi bagi rekan-rekannya. Kehadiran yang dipancarkan pemain itu dan kepercayaan penuh dari rekan-rekannya, hanya berada di lapangan saja dia mampu menginspirasi rekan-rekannya. Dan Si Ho menilai kalau sosok yang bisa menandingi keberadaan si Rocky Cha di Quang Jin adalah Si Jun An. Terlihat di dalam lapangan begitu Si Jun An mendapatkan bola di tengah padatnya para pemain lawan yang mencoba menutup jalur operan, Si Jun An dapat melihat satu celah dan sebuah umpan datar pun langsung melesat ke depan melewati para pemain SMA Jung Ang. Dan melihat itu si Rocky Cha pun semakin tertarik dengan kemampuan playmaker Quang Jin itu. Tae Jun Kang yang mendapatkan bola kembali mengoperkan ke Do Hyung yang ada di sebelahnya dan sebuah sepakan pun langsung dia kirimkan ke arah gawang. Namun sayangnya kiper masih bisa menepis tendangan striker Quang Jin itu dan hal itu langsung membuat Do Hyung frustasi karena gagal mencetak gol. Di momen saat corner kick akan dilakukan, Do Hyung berencana untuk melakukan suatu hal yang sebelumnya pernah mereka rencanakan. Namun Si Jun An menolak hal itu karena berdasarkan latihan yang selama ini telah mereka lakukan, kecil kemungkinan kalau strategi mereka itu akan berhasil. Sampai akhirnya untuk menentukan layak atau tidaknya strategi itu dicoba, mereka pun melakukan switch dan karena Do Hyung memenangkan permainan itu, mau tidak mau Si Jun An pun harus mematuhi perintah rekannya. Terlihat di sisi lapangan, Si Jun An sedang bersiap untuk menendang sepakan pojok, sementara Si Ho yang ada di dalam kotak penalti berbisik pada yang lainnya kalau kali ini mereka akan melakukan strategi itu. Di saat yang lainnya mengerti tentang apa yang Si Ho maksud, Jahyun Wang yang baru bergabung dengan mereka di pertandingan kali ini terlihat kebingungan untuk mengartikan percakapan para juniornya.
Di saat si Ho dan yang lainnya sudah menempatkan posisi untuk menyambut strategi itu, terlihat si Jun'an yang sudah melakukan ancang-ancang. Tapi sebelum si Jun'an melepaskan tembakannya, kita kembali dibawa flashback di mana saat sesi latihan Do-hyung dan si Jun'an mendapati penolakan dari si Wowo untuk melakukan strategi yang telah mereka latih selama ini dalam pertandingan resmi. Si Wowo menilai kalau kemungkinan keberhasilannya relatif sangat rendah dan pelatih Kwang Jin itu juga tidak terlalu suka dengan permainan yang penuh pertaruhan. Kembali ke timeline utama di mana kini sebuah ancang-ancang langsung dilakukan si Jun'an dan terlihat bola langsung melesat ke arah kerumunan pemain yang ada dalam kotak penalti. Melihat bola yang berputar dengan cepat, para pemain lawan sontak dibuat melongo sampai akhirnya bola itu pun berbelok dan menghujam masuk ke dalam gawang SMA Jung'ang. Di saat bola bersarang di dalam gawang, para pemain lawan terlihat kebingungan, bahkan pelatih Han Mo Kim yang melihatnya pun mengira kalau bola hanya tersangkut di jaring bagian luar. Namun si Rocky Cha yang menyadari kebenarannya langsung dibuat semakin tertarik dengan pemain bernomor 16 Kwang Jin itu. Ketika peluit dibunyikan, para pemain Kwang Jin langsung bersorak, begitupun dengan si Sangwon yang langsung melakukan selebrasi. Babak pertama di menit ke-9 itu, SMA Kwang Jin kembali menambah skor menjadi 2-0 berkat sepakan pojok yang dilakukan oleh si Jun'an. Di saat semuanya bereforia merayakan gol spektakuler itu, Sio malah terlihat gengsi untuk ikut merayakannya karena sebelumnya dia sudah melarang para pemainnya itu untuk melakukan strategi seperti tadi. Dan melihat sikap gak jelas pelatih Kwang Jin itu, si Sangwon dan Nam Joo-min pun merasa kasihan pada si Wowo. Di tempat lain, si Rocky Cha yang melihat permainan di lapangan semakin menarik memutuskan untuk melakukan pemanasan dan sontak hal itu pun langsung membuat pelatih Han Mo Kim sangat senang. Hal itu juga menjadi yang pertama kalinya bagi si Rocky Cha bermain di babak pertama. Karena hari ini aku menawarkan diri untuk bermain, maka bonus kali ini aku lewatkan saja. Mendengar kata-kata itu, sontak para pemain yang ada di bench pun terlihat terkejut, begitupun dengan pelatih Dongsu yang bertanya-tanya apa maksud pemainnya itu. Di saat pelatih Han Mo Kim ketakutan sambil merangkul bahu pelatih taktiknya, si Rocky Cha mengatakan kalau dia hanya sedang bercanda. Dan hal itu ngebuat si Han Mo Kim yang sebelumnya was-was menjadi terlihat santai kembali. Sambil berbisik ke telinga pelatih taktiknya itu, si Rocky Cha mengatakan mungkin saja tadi itu dia bercanda, tapi mungkin saja tidak. Dan di pinggir lapangan terlihat Nam Joo-min yang saat ini sedang memandang ke arah sisi lapangan yang lain di mana si Rocky Cha sedang melakukan pemanasan. Sementara itu di dalam lapangan, para pemain Kwang Jin yang melakukan serangan dari arah kanan di mana Jong Hwan Jo yang mendapatkan bola langsung mengirimkan operan ke depan kotak penalti ke arah si Jun'an berada. Sesaat si Jun'an yang melihat ke arah pojok gawang merasa kalau dari jarak ini dia bisa melakukan tembakan langsung. Namun melihat pergerakan ketiga rekannya yang berlari ke dalam kotak penalti, si Jun'an pun menjadi ragu dan lebih memilih untuk memberikan umpan saja. Sampai akhirnya dia pun memilih untuk mengumpan pada Do-hyung, tapi karena pandangannya yang terlalu luas itu, si Jun'an malah melupakan pemain lawan yang ada di dekatnya yang kini berhasil mencuri bola. Menyadari kalau situasinya akan berbahaya, Jahyun mencoba untuk melakukan pressing, namun pergerakannya yang cuma satu orang saja itu tidak cukup buat mengulur waktu di mana dengan cepat para pemain dari SMA Jung'ang langsung melakukan serangan balasan. Operan demi operan terus mereka lakukan dan dengan kerjasama yang baik itu mereka berhasil mendistribusikan bola sampai ke tengah lapangan dengan sangat cepat. Dan Jiyoung yang lebih dulu berlari ke area pertahanan langsung berteriak menyuruh yang lainnya untuk segera turun mengingat jumlah lawan yang semakin berdatangan. Di sisi lapangan, si Sang Hwan dan si Wowo juga terlihat mulai panik sambil menginstruksikan yang lainnya untuk segera membantu pertahanan. Namun hal itu terlihat sangat terlambat di mana kini pemain SMA Jung'ang sudah mengirimkan umpan ke area kotak penalti. Di sana tanpa penjagaan, seorang pemain lainnya langsung melakukan tendangan dan bola pun berhasil bersarang di gawang Kwang Jin. Di menit ke-16 babak pertama, SMA Jung'ang berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 dan si Jun'an yang merasa kalau gol itu adalah kesalahannya langsung meminta maaf pada para pemain Kwang Jin lainnya. Melihat si Jun'an yang tidak memberikan semua yang dia miliki pada setiap serangan yang dia bangun, itu membuat si Rocky Cha terlihat sangat kesal karena playmaker Kwang Jin itu terkesan selalu menganggap enteng semua kesempatan yang dia miliki. Dan oleh karena itu dia pun bertekad untuk membuat si Jun'an mengerti harga yang harus dia bayar karena kecerobohannya itu. Dan bersambung. Jika kalian suka sama alur cerita manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye.